Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mendukung dan menonton video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita sudah berada di lahan yang dimana ini lahannya sedang melakukan pengolahan tanah, pengolahan lahan yang dimana dengan diolahnya lahan ini harapannya tanaman yang kita budidayakan itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kalau dilihat dari pengolahan lahannya, ini kemungkinan besar kita akan menanam tanaman hortikultura, ya terutama sayur-sayuran ini kan kawan mau kita tanam di lahan ini. Dan yang jelas biasanya untuk tanaman hortikultura itu kelebihannya cepat dipanen kan kawan, karena kurun waktu 1 bulan sudah siap dilakukan proses pemanenan. Dan sebelum dilakukan proses penanaman ini melakukan pengolahan lahan yang dimana tujuannya dengan pengolahan lahan itu menjadikan tanah yang kita budidayakan dalam kondisi yang remah. Artinya dengan kondisi yang remah ini kemungkinan untuk akar tumbuh dan berkembang itu jauh lebih baik dibandingkan tanpa adanya pengolahan lahan. Dan itu jelas terbukti dari beberapa pengalaman yang sudah kita lakukan. Pengolahan lahan memberikan dampak yang jauh lebih besar ya terhadap pertumbuhan maupun perkembangbiakan dari tanaman, karena ya satu kondisinya tanahnya remah, otomatis akar untuk tumbuh dan berkembang itu bisa dengan mudah sehingga penyerapan nutrisinya jauh lebih mudah. Menjeramah nutrisinya ke media tanam itu jauh lebih mudah. Lalu yang kedua yaitu adalah dengan kondisi remah semacam ini sirkulasi udara untuk area perakaran itu jauh lebih memungkinkan tersedia dibandingkan tanpa diolah tanah, sehingga dalam proses respirasi ya kan kawan itu jauh lebih bisa maksimal ya. Lalu yang berikutnya yaitu adalah dengannya diolah tanah semacam ini itu menghindarkan dari penyakit yang berada di tanah serta hama-hama yang ada di tanah. Karena pengolahan lahan ini pastinya membolak-balikan tanah yang berada di bagian topsoil kan kawan. Nah itu dibolak-balikan yang dimana itu biasanya di dalam tanah tersebut terdapat penyakit ya dan hama. Dengan dibalikan semacam itu otomatis nanti terkena sinar matahari penyakit itu jauh lebih kecil kan kawan ya untuk menyerang tanaman, karena dengan terkena sinar matahari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri maupun virus ataupun jamur itu bisa mati kan ya. Nah itu pentingnya pengolahan lahan. Lalu yang berikutnya adalah gulma ya. Untuk pertumbuhan gulmanya jauh lebih sedikit ya, karena gulma dengan diolahnya lahan itu akan mati tertumpuk dengan tanah yang diolah, sehingga untuk mereka tumbuh maupun berkembang ya terutama area prakaranya itu mati ya, membusuk ya kan kawan dengan tertumpuknya tanah tersebut. Dan itu pun nanti menjadikan tanaman kita tidak tersaingi ya saat proses penyerapan nutrisi oleh tumbuhan-tumbuhan liar semacam itu. Yang jelas itulah keuntungan kita mengolahan lahan. Apalagi nanti ini kedepannya akan ditambah dengan pupuk dasar ya, berupa pupuk kandang ataupun pupuk organik lah yang jelas itu. Dan itu akan menambah nutrisi ya bagi tanah dan menyuburkan tanah. Dan yang jelas itu modal awal lah, pondasi awal untuk tanaman bisa tumbuh dan berkembang. Dan cara pengolahan lahannya di tempat ini dilakukan dengan cara mencangkul kan kawan. Kalau lebih enak lagi kalau skalanya lebih panjang atau lebih luas ya kan kawan, itu dengan cara dirotari ya dengan menggunakan traktor kan kawan. Itu tenaga jauh lebih irit ya, pengolahannya langsung bisa banyak. Tapi kalau di sini untuk kultivator ataupun traktor ya yang bisa mengolah lahan kering semacam ini jarang sekali, sehingga kita melakukan budidayanya dengan cara dicangkul dalam proses pengolahan lahannya.
Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga memberi wawasan manfaat bagi kawan-kawan dan bisa mengambil hikmahnya. Serta kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.